Hola Sobat Cowboy, ketemu lagi sama gua nih. Gimana kabar lu semua? Semoga sehat walafiat ya. Nah, sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lainnya seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Lu tahu Stockholm Syndrome? Sindrom Stockholm, kondisi psikologi saat korban sandera mengembangkan perasaan berupa empati atau seksual terhadap penyandaranya. Sebuah Stockholm Syndrome muncul dari kejadian perampokan bank selama 6 hari oleh para penjahat. Para sandera malah bekerja sama mengumpulkan uang untuk membebaskan para perampok. Beberapa kasus Stockholm Syndrome yang berjalan selama bertahun-tahun membuat pengidapnya merasa dunia luarlah yang jahat. Inilah beberapa contoh kasus Stockholm Syndrome paling terkenal di dunia. Jangan sampai lu terjebak dalam keadaan seperti ini ya. Let's check this out. Satu, Shaun Hanbrecht. Saat tengah bersepeda ke rumah teman pada 6 Oktober 2002, remaja berusia 11 tahun dari Missouri, Amerika Serikat, Shaun Hanbrecht, ditabrak oleh Michael John Devlin dan kemudian dibawa kabur. Selama 4,5 tahun dari polisi pemadam kebakaran hingga sukarelawan tidak berhasil menemukan Shaun. Pada 12 Januari 2007, barulah Shaun yang sudah remaja juga ditemukan di apartemen Michelle saat polisi tengah mencari remaja berusia 13 tahun yang juga hilang, Ben Ombay. Berkilah bahwa Shaun dan Ben adalah anaknya. Michelle ditangkap dan didakwa dengan 78 pasal penculikan dan pelecehan anak serta divonis hukuman penjara seumur hidup. Namun setelah diselamatkan, Shaun mengaku bahwa Michelle memang memperlakukan Shaun layaknya anak. Ia bebas kemana-mana dan melakukan apa saja di bawah pengawasan Michelle. Lalu kenapa Shaun tidak kabur? Shaun terlalu takut dan diancam oleh Michelle. Batasan psikologis tersebutlah yang membuat Shaun terkungkung. 2. Patty Hearst. Kejadian satu ini melibatkan Patty Hearst, cucu dari William Randolph Hearst yang adalah pendiri salah satu perusahaan swasta terbesar di Amerika Serikat, Hearst Communication. Pada pagi 4 Februari 1974, Patty yang berusia 19 tahun diculik dari apartemennya di Berkeley, California oleh kelompok teroris Symbiosis Liberation Army. Motifnya adalah SLA ingin menyatakan perang dengan pemerintah Amerika Serikat, dan cucu Hearst sebagai konglomerat politik, ekonomi, dan media adalah target yang pas untuk menegaskan keseriusan mereka. Selama kasus tersebut berlangsung, nama Patty Hearst terus menghiasi tajuk utama berita TV. Namun pada April 1974, keadaan berbalik. Patty Hearst malah bergabung dengan SLA. Patty bahkan membantu SLA merampok bank dan ikut dalam baku tembak antara SLA dan kepolisian Los Angeles. Patty akhirnya ditangkap di San Francisco pada 18 September 1975 dan dipenjara selama 7 tahun. Dalam nota pembelaannya, Patty Hearst mengaku dicuci otak. Setelah menjalani hukuman selama 2 tahun, masa tahanan Patty diringankan sebelum akhirnya diberi garasi oleh Presiden ke-42 Amerika Serikat, Bill Clinton. 3. Elizabeth Smart. Pada 5 Juni 2002, dini hari, gadis berusia 14 tahun bernama Elizabeth Smart diculik dari rumahnya di Salt Lake City oleh Brian David Michelle dan istrinya, Wanda Barzer Michelle. Selama 9 bulan penahanannya, Elizabeth terus diperkosa, dianiaya, dan diancam oleh Brian jika kabur. Elizabeth pun tidak punya pilihan lain selain patuh. Saking lamanya, Elizabeth kemudian terbiasa. Ia bahkan menemani Brian dan Wanda berbelanja serta pergi kemana-mana. Saat ditanyai polisi, Elizabeth tidak meminta pertolongan atau mengakui identitas dirinya sebagai orang hilang. Sempat akan berpindah ke California, Elizabeth meyakinkan Brian untuk tetap di Utah. Wajah Brian, Wanda, dan Elizabeth menjadi terkenal karena terus beredar di siaran TV. Saksi mata kemudian melaporkan keberadaan Brian, Wanda, dan Elizabeth di Sandy, Utah. Brian dan Wanda kemudian diringkus dan divonis hukuman masing-masing seumur hidup dan 15 tahun penjara. Wow. 4. Natasha Kampusch. Saat tengah pergi ke sekolah pada 2 Maret 1998, seorang gadis berusia 10 tahun bernama Natasha Kampusch diculik di Wiener, Austria, dan ditahan oleh seorang pria bernama Wolfgang Prokopiev. Tadinya tidak diizinkan keluar. Wolfgang kemudian mengizinkan Natasha keluar kemana-mana asalkan ia berjanji tidak kabur dan tetap bungkam. Wolfgang memberikan Natasha kesempatan untuk belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga di rumahnya. Meskipun hidup layaknya orang biasa lainnya, Natasha kerap dipukuli dan diperkosa jika ia melakukan kesalahan. Wolfgang mengancam Natasha bahwa pintu dan jendela rumah telah dipasangi peledak, jadi kabur sama dengan mati. Bahkan berat badan Natasha pun turun drastis. Kesempatan kabur pun datang pada 23 Agustus 2006. Saat tengah membersihkan mobil dengan vacuum cleaner, perhatian Wolfgang teralihkan telepon. Karena kerasnya suara vacuum cleaner, Natasha bisa kabur diam-diam. Dilaporkan ke polisi, Wolfgang memutuskan untuk bunuh diri dengan menabrakkan diri ke kereta di stasiun Wayne North. Anehnya, ketika Natasha diberitahu tentang kematian Wolfgang, dia menangis berjam-jam. Bertahun-tahun setelah melarikan diri, dia masih menyimpan foto Wolfgang di dompetnya. Bahkan sekarang Natasha berusia 32 tahun, telah menebus rumah tempat ia ditahan. 5. Colin Starn.
Pada 1977, seorang gadis berusia 20 tahun di California, yaitu Colin Stan, diculik oleh Cameron Hawker dan istrinya, Janice. Cameron kemudian memperkosa dan menyiksa Colin dengan bantuan Janice. Lebih parah lagi, Cameron membuat sebuah peti mati yang akan menjadi tempat tinggal Colin selama disandra. Nama Colin diganti dengan inisial K dan ia dipaksa dikontrak menjadi budak seks dengan ancaman akan dibunuh jika tidak patuh. Di satu titik, Cameron pernah menyerahkan sebuah pistol dan menyuruh Colin menembak dirinya. Patuh, Colin menarik pelatuk pistol yang tak berpeluru tersebut. Ternyata hanya tes. Pada 1981, Cameron memulangkan Colin selama sehari ke rumahnya dan Colin tidak bercerita apa-apa mengenai penculikan tersebut. Saat Cameron kembali, Colin dengan rela ikut pergi dan melanjutkan pelayanannya. Selama 3 tahun, akhirnya pada 1984, Janice lah yang melepaskan Colin dan membantunya melarikan diri. Setahun kemudian, Janice melaporkan Cameron ke polisi dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas dasar pelecehan seksual, penganiayaan, dan penculikan. Kisah Colin Stan pun disadur menjadi film, seri TV, hingga buku. Ya, itulah dari kasus-kasus di atas bisa disimpulkan satu hal. Tadinya Sandra enggan untuk diculik, namun dikarenakan paksaan, tekanan, dan aniaya fisik, serta seksual secara konstan, mereka mengalami gangguan psikologis yang membuatnya patuh. Meskipun mereka menunjukkan empati, mereka pun mengakui kalau perbuatan sang penyandra salah dan adalah tindak kriminal yang perlu diganjar hukuman. Berkaca dari kejadian-kejadian di atas, Stockholm Syndrome berpotensi menggerogoti kesehatan mental korban penculikan. Jika tidak ditangani dengan benar, serem ya, Sobat Cowboy. Oke Sobat Cowboy, semoga info yang gue kasih bermanfaat buat lu semua ya. Tetap setia di channel kita biar gak ketinggalan info-info up to date dan menarik lainnya. See you in the next video Sobat Cowboy, bye.